Tentu, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa anggota TNI perlu melakukan rihlah. Menyegarkan pikiran dan jiwa. Rihlah dapat membantu anggota TNI untuk melepaskan diri dari rutinitas dan tekanan pekerjaan. Dengan mengunjungi tempat-tempat baru dan menikmati keindahan alam, pikiran dan jiwa mereka dapat disegarkan kembali. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Rihlah dapat menjadi sarana untuk merenungkan kebesaran Allah SWT dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepadanya. Mempererat tali silaturahmi. Rihlah dapat menjadi kesempatan bagi anggota TNI untuk mempererat tali silaturahmi dengan sesama anggota TNI dan keluarga mereka. Menambah wawasan dan pengalaman. Rihlah dapat memberikan kesempatan bagi anggota TNI untuk menambah wawasan dan pengalaman baru. Dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat wisata, mereka dapat belajar banyak tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat. Meningkatkan rasa syukur. Rihlah dapat membantu anggota TNI untuk lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan melihat keindahan alam dan berinteraksi dengan sesama manusia, mereka dapat lebih menghargai hidup dan segala yang ada di dalamnya. Selain itu, rihlah juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental anggota TNI. Dengan berjalan kaki, berolahraga, atau melakukan aktivitas lainnya selama rihlah, kesehatan fisik dan mental mereka dapat terjaga. Tentu saja, rihlah yang dilakukan oleh anggota TNI harus tetap memperhatikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara. Rihlah tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Anggota TNI yang beriman adalah prajurit yang tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan keterampilan militer, tetapi juga memiliki keimanan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keimanan ini menjadi landasan moral dan etika mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Rihlah atau perjalanan bukan hanya sekadar kegiatan rekreasi. Lebih dari itu, rihlah dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk mendukung pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual seseorang. Kecerdasan intelektual, IQ, menambah wawasan dan pengetahuan. Rihlah membuka kesempatan untuk menjelajahi tempat-tempat baru, budaya yang berbeda, dan sejarah yang menarik. Hal ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang secara signifikan. Merangsang rasa ingin tahu. Pengalaman baru selama rihlah dapat memicu rasa ingin tahu dan minat untuk belajar lebih dalam tentang berbagai hal. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Rihlah seringkali menghadapkan kita pada situasi yang tidak terduga, sehingga menuntut kita untuk berpikir kreatif dan mencari solusi. 2. Kecerdasan emosional, EQ, meningkatkan kesadaran diri. Melalui interaksi dengan orang baru dan lingkungan yang berbeda, seseorang dapat lebih memahami emosi diri sendiri dan orang lain. Mengembangkan empati, rihlah dapat membantu menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, terutama ketika berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Meningkatkan kemampuan mengelola emosi. Pengalaman yang beragam selama rihlah dapat membantu seseorang belajar mengelola emosi dengan lebih baik, termasuk menghadapi tantangan dan ketidaknyamanan. 3. Kecerdasan spiritual, SQ, mengenal kebesaran Tuhan. Mengunjungi tempat-tempat religiosni atau tempat-tempat alam yang indah dapat meningkatkan kesadaran akan kebesaran Tuhan dan ciptaannya. Meningkatkan rasa syukur. Pengalaman rihlah, baik yang menyenangkan maupun yang menantang, dapat membantu seseorang lebih mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan. Rihlah, yang berarti perjalanan, memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan antara pasangan suami istri. Lebih dari sekadar liburan, rihlah dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan dan menciptakan kenangan indah bersama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa rihlah penting bagi pasangan suami istri. 1. Melepas penat dan menyegarkan pikiran. Rutinitas sehari-hari dan tekanan pekerjaan dapat membuat pasangan merasa lelah dan stres. Rihlah memberikan kesempatan bagi pasangan untuk melepaskan penat, menyegarkan pikiran, dan kembali fokus pada hubungan mereka. 2. Meningkatkan komunikasi dan keintiman. Selama rihlah, pasangan memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara dan berbagi cerita. Suasana yang santai dan jauh dari gangguan sehari-hari dapat membantu meningkatkan komunikasi dan keintiman di antara pasangan. 3. Menciptakan kenangan indah bersama. Rihlah menciptakan pengalaman baru dan tak terlupakan bagi pasangan. Kenangan indah ini dapat menjadi pengikat hubungan dan memperkuat rasa cinta di antara mereka. Pantai Ekas Buana di Lombok Timur memang merupakan destinasi wisata yang sangat indah dan cocok untuk kegiatan rihlah. Kombinasi antara keindahan alam yang menakjubkan dan ketenangan yang ditawarkan menjadikannya tempat yang sempurna untuk beribadah, merenung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Keindahan alam yang memukau. Pantai Ekas Buana terkenal dengan pasir putihnya yang lembut, air laut yang jernih, dan pemandangan matahari terbit dan terbenam yang spektakuler. Rihlah
atau perjalanan bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga dan transformatif. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, terutama yang berkaitan dengan pengembangan diri dan spiritual, bimbingan atau mentor dapat menjadi sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa rihlah memerlukan bimbingan atau mentor. 1. Membantu mempersiapkan tujuan dan rencana. Sebelum melakukan rihlah, penting untuk memiliki tujuan yang jelas. Mentor dapat membantu mengidentifikasi apa yang ingin dicapai melalui perjalanan ini, baik itu eksplorasi duhovni, pengembangan diri, atau pemahaman budaya yang lebih dalam. Mereka juga dapat membantu menyusun rencana perjalanan yang sesuai dengan tujuan tersebut. 2. Memberikan konteks dan interpretasi. Selama rihlah, kita akan menghadapi berbagai pengalaman baru dan menarik. Mentor dapat membantu memberikan konteks dan interpretasi yang lebih dalam tentang apa yang kita lihat dan alami. Mereka dapat menghubungkan pengalaman ini dengan nilai-nilai spiritual, prinsip-prinsip moralni, atau pelajaran hidup yang berharga. 3. Memfasilitasi refleksi dan pembelajaran. Setelah rihlah selesai, mentor dapat membantu memfasilitasi proses refleksi dan pembelajaran. Mereka dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing kita untuk merenungkan pengalaman yang telah dilalui, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, dan merencanakan bagaimana menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberikan dukungan dan motivasi. Rihlah kadang-kadang bisa menjadi tantangan, terutama jika kita keluar dari zona nyaman. Mentor dapat memberikan dukungan dan motivasi selama perjalanan, membantu kita mengatasi kesulitan, dan mendorong kita untuk terus maju. 5. Mempercepat pertumbuhan spiritual. Mentor yang berpengalaman dalam perjalanan spiritual dapat membimbing kita melalui berbagai tahapan dan membantu kita memahami praktiki duhovni yang relevan. Mereka dapat berbagi wawasan, memberikan nasihat, dan membantu kita menghindari kesalahan umum dalam perjalanan spiritual. 6. Memperluas jaringan dan sumber daya. Mentor seringkali memiliki jaringan yang luas di bidang duhovni atau bidang lain yang relevan dengan tujuan rihlah kita. Mereka dapat memperkenalkan kita kepada orang-orang penting, menghubungkan kita dengan sumber daya yang bermanfaat, atau merekomendasikan knigi atau ajaran yang relevan. Kesimpulan, meskipun rihlah dapat dilakukan secara mandiri, bimbingan atau mentor dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Mereka dapat membantu kita mempersiapkan diri, memberikan konteks dan interpretasi, memfasilitasi refleksi, memberikan dukungan, mempercepat pertumbuhan spiritual, dan memperluas jaringan kita. Dengan bimbingan yang tepat, rihlah dapat menjadi pengalaman yang benar-benar transformatif dan membawa kita lebih dekat kepada tujuan duhovni kita. Bukit Mekaki di Sekotong, Lombok Barat, memang merupakan destinasi rihlah yang indah dan menarik untuk dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang memukau, bukit ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung. Keindahan alam Bukit Mekaki terkenal dengan pemandangan alamnya yang spektakuler. Dari puncak bukit, Anda dapat menikmati panorama yang menakjubkan, meliputi hamparan sawah hijau yang luas, perbukitan yang menantang, dan garis pantai yang indah dengan air laut yang jernih. Rihlah memang bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi juga bisa menjadi perjalanan yang menenangkan jiwa. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan atau diskusikan terkait rihlah? Mungkin Anda memiliki pertanyaan tentang tujuan rihlah. Apakah Anda ingin melakukan rihlah untuk wisata alam, wisata budaya, wisata religi, atau tujuan lainnya? Destinasi rihlah. Apakah Anda sudah memiliki tempat yang ingin Anda kunjungi? Jika belum, saya bisa memberikan rekomendasi tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi. Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan rihlah, seperti perlengkapan, anggaran, dan itinerary, tips rihlah. Bagaimana cara memaksimalkan pengalaman rihlah Anda agar lebih menyenangkan dan berkesan? Jangan ragu untuk bertanya apa saja, saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin.